Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video ini. Bagaimana nih kabarnya dari teman-teman sekalian? Kami harap teman-teman dalam keadaan yang sehat. Sebelum teman-teman lanjut menonton video, ada baiknya teman-teman makan dulu ya, agar bisa lebih semangat untuk menyimak materi yang akan kami bawakan. Teman-teman, pernah nggak kepikiran gimana caranya untuk mengatur atau mengontrol emosi diri? Kalau pernah, pas banget nih, karena kami akan membahas cara untuk mengontrol emosi diri. Perlu diingatkan, teman-teman harus tetap dalam keadaan yang fokus, agar bisa memahami materi yang kami sampaikan. Video ini akan menjelaskan tentang bagaimana cara teman-teman untuk mengatur emosi diri, dengan judul Control Your Emotion Before It's Control You. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan materi, kami selaku trainer yang bertugas akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena seperti ada kata pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Halo teman-teman, perkenalkan saya Jordan Yoel Elias sebagai trainer 1. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Calvin Sesinita dan saya sebagai trainer 2. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rangga Pratama sebagai trainer 3. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sinai John Syawana sebagai trainer 4. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ada beberapa tata tertib yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, carilah tempat yang kondusif dan nyaman agar teman-teman bisa fokus memperhatikan materi yang disampaikan. Yang kedua, teman-teman dipersilahkan untuk ke toilet terlebih dahulu dan menyiapkan air minum. Yang ketiga, siapkan catatan, baik di buku maupun di gadget teman-teman untuk mencatat poin penting yang akan disampaikan. Yang keempat, pastikan teman-teman menyimak video hingga akhir. Jangan sampai di skip ya. Menurut teman-teman, apa saja yang menjadi dampak bila seseorang tidak bisa mengontrol emosinya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Kita kasih waktu selama 1 menit. Jawaban teman-teman betul ya. Dampak yang terjadi bila seseorang tidak bisa mengontrol emosinya adalah individu tersebut dapat menjadi stres, depresi, hingga gangguan mental lainnya. Pada remaja tersendiri, sulitnya mengontrol emosi dapat menyebabkan kenakalan-kenakalan remaja. Untuk itu, mari kita sama-sama simak materi yang akan disampaikan agar kita bisa mengontrol emosi kita dengan lebih baik. Emosi. Emosi seringkali diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti, duh, emosi banget sih dengernya. Atau, ngeliat dia cuma bikin emosi aja. Nah,
Kalian juga pasti sering kan dengar kata-kata seperti itu? Meskipun kerap kali diucapkan, namun banyak di antara kita yang salah paham mengenai emosi ini. Emosi merupakan suasana psikis seperti perasaan senang, takut, benci, sedih, dan lain-lain yang aktivitasnya melebihi batas. Sehingga individu terkadang tidak dapat menguasai diri dan dapat menyebabkan terganggunya hubungan sosial. Emosi itu sendiri terdapat emosi positif dan emosi yang negatif. Manusia memiliki 10 emosi dasar, yaitu bahagia, tertarik, kagum, sedih, marah, takut, muak, malu, merasa bersalah, dan perasaan jijik. Setiap manusia pasti pernah merasakan emosi positif dan emosi negatif selama kehidupan mereka. Apakah teman-teman pernah merasakan emosi negatif, tapi kalian bisa mengontrolnya? Misalnya seperti saat kalian sedang marah, tapi kalian bisa mengaturnya agar tetap tenang. Baik, jika kalian pernah melakukannya, berarti kalian memiliki self-control atau kontrol diri yang baik. Menurut teman-teman, apa sih self-control itu? Self-control merupakan kemampuan untuk menahan keinginan dan dorongan dalam diri sendiri. Namun, setiap individu dapat menguasai emotional control skill. Jadi, selamat untuk teman-teman yang sudah memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi negatif yang dirasakan. Namun, untuk teman-teman yang belum dapat mengontrol emosi negatif dalam diri kalian, jangan khawatir, karena teman-teman akan memiliki kemampuan tersebut setelah sesi training ini berakhir. Maka dari itu, tonton video ini sampai akhir ya teman-teman. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan kepada siswa SMA di sekolah X, diketahui jika ada banyak hal yang menurut mereka tidak bisa mengatur emosi negatif yang mereka rasakan. Misalnya karena ada teman kelas yang menyulut emosinya dengan bersikap menyebalkan. Atau ketika ada tugas sekolah yang sangat banyak, sehingga mereka menjadi burnout dan membuat mereka menjadi lebih mudah untuk marah. Atau ada juga karena pihak keluarga. Misalnya seperti saat kalian baru pulang sekolah, namun sudah disuruh untuk langsung mengerjakan tugas lagi. Baik teman-teman, jika menurut teman-teman, kira-kira apa lagi sih yang suka membuat kalian tidak bisa mengontrol emosi negatif yang kalian rasakan? Boleh tulis kolom komentar ya teman-teman. Self-control akan berkembang seiring dengan bertambahnya usia dan faktor inteligensi. Namun, kecepatan perkembangan self-control dari masing-masing individu bisa saja berbeda. Jadi, teman-teman di sini mungkin sudah banyak yang menguasai self-control, tapi masih banyak juga yang belum menguasainya. Untuk teman-teman yang belum menguasainya, jangan khawatir, karena sebagai remaja, kesulitan dalam mengontrol emosinya adalah suatu hal yang wajar. Individu pada usia remaja memiliki emosi yang seringkali intens, tidak terkendali, dan terkesan tidak rasional karena masih banyak yang tidak memiliki self-control yang baik. Self-control pada setiap individu merupakan hal yang sangat penting. Seorang individu yang dapat mengontrol emosi yang dimilikinya akan mampu untuk mengambil suatu keputusan dengan tepat dan bijaksana. Self-control membuat seseorang menahan suatu respon yang dianggap negatif dan mengarahkannya kepada respon lain yang lebih baik dalam segi self-disiplin, deliberate atau non-impulsif, healthy habits, work ethic, dan reliability. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan materi, teman-teman dipersilahkan untuk beristirahat terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa ke toilet terlebih dahulu, mengambil minum, atau meregangkan badannya. Selamat beristirahat.
Pertama-tama, kita akan membahas mengenai aspek self-discipline. Aspek self-discipline ini membahas mengenai kedisiplinan diri pada individu ketika melakukan sesuatu. Dalam artian lain, bahwa individu yang memiliki self-discipline dapat fokus dan menahan dirinya dari hal-hal lain yang dapat mengganggu konsentrasinya. Misalnya, saat sedang mengerjakan tugas dari sekolah, namun ada teman kalian yang mengajak untuk main games. Teman-teman di sini pasti seringkali melakukan hal tersebut dalam keseharian kalian kan? Individu yang memiliki aspek self-discipline akan tetap fokus untuk mengerjakan tugas dan menahan dirinya agar tidak ikut bermain games. Selanjutnya, deliberate atau non-impulsif. Kecenderungan individu dalam melakukan suatu tindakan yang impulsif dengan pertimbangan yang baik, bersifat hati-hati, dan tidak tergesa-gesa dalam bertindak dan pengambilan keputusan. Juga cenderung tidak mudah teralihkan. Contohnya, di saat kalian dengan mudah memikirkan sesuatu secara matang dan hati-hati dalam mengambil suatu keputusan untuk tindakan ke depannya. Selanjutnya, healthy habits. Mengacu pada kebiasaan atau pola hidup sehat individu. Individu dengan healthy habits akan mampu menolak sesuatu yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi dirinya meskipun hal tersebut menyenangkan bagi dirinya. Contohnya, kalian selalu mengatur pola tidur di malam hari atau tidak bermain sampai begadang agar memiliki waktu tidur yang cukup sehingga tidak merasa kurang tidur pada saat belajar di sekolah. Yang selanjutnya, work ethic. Work ethic membahas mengenai diri dan etika individu dalam melakukan suatu aktivitas sehari-hari. Individu yang memiliki work ethic akan mampu menyelesaikan tugasnya tanpa dipengaruhi hal-hal yang ada di luar tugasnya dan mampu memberikan perhatian pada pekerjaan yang sedang dilakukan. Contohnya, kalian selalu fokus pada tugas sekolah yang kalian kerjakan tanpa terganggu dengan hal-hal lain selain tugas sekolah. Terakhir, reliability. Aspek ini menilai kemampuan di dalam diri individu dalam pelaksanaan rencana jangka panjang dalam pencapaian tertentu. Individu secara konsisten akan mengatur perilakunya untuk mewujudkan perilakunya. Contohnya, pada saat kalian akan menghadapi ujian akhir dan ingin mendapatkan nilai yang tinggi. Oleh karena itu, kalian merencanakan hal-hal yang akan kalian lakukan secara konsisten agar mendapatkan nilai yang tinggi pada saat ujian akhir tersebut. Nah, kalian tahu nggak nih faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi self-control pada diri kalian? Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal yang ikut andil terhadap kontrol diri adalah usia. Hal ini dikarenakan semakin bertambahnya usia kalian, maka akan semakin baik pula kemampuan mengontrol diri atau dalam artian kalian menjadi lebih dewasa. Jadi di usia kalian saat ini sangatlah wajar jika kalian belum memiliki self-control yang baik. Terdapat dua sistem pengolahan yang mempengaruhi perkembangan kontrol diri, yaitu ada hot system dan juga ada cool system. Orang lebih baik menggunakan hot system akan cenderung lebih emosional dan akan lebih baik membantah ketimbang mengevaluasi dirinya sendiri. Sedangkan untuk orang yang cool system akan lebih tenang, dapat memikirkan strategi yang terbaik ketika terdapat suatu permasalahan dan akan lebih sering mengevaluasi dirinya sendiri. Jadi, kalian tim hot atau tim cool nih? Buat kalian yang tim hot, aku punya 2 tips supaya kalian bisa ikutan join ke tim cool. Tips yang pertama, kalian harus bisa menahan rasa kepuasan yang ada di dalam diri kalian. Contohnya ketika kalian sedang ingin marah. Pastinya dengan kalian meluapkan kemarahan tersebut, kalian akan merasa puas. Nah, kalian bisa menahannya dengan menarik nafas panjang dan menenangkan diri kalian. Tips yang kedua, kalian juga harus bisa mengalihkan perhatian dari objek yang diinginkan ketika melawan suatu godaan. Contohnya ketika kalian ingin makan sushi, mentai, pizza, semua makanan yang enak, tapi kalian lagi diet. Lalu ada teman kalian yang makan semuanya di depan kalian. Godaannya susah banget ya. Tapi kalian bisa mengalihkan hal tersebut dengan memikirkan kembali motivasi awal kalian melakukan diet. Atau juga bisa dengan membayangkan makanan tersebut menjadi makanan yang tidak kalian sukai. Oke teman-teman, tadi kita udah bahas faktor internal yang mempengaruhi self-control. Sekarang kita akan bahas faktor eksternal yang mempengaruhi self-control. Kondisi emosional seseorang juga berkaitan dengan lingkungannya.
terutama lingkungan keluarga dan teman sebaya. Contohnya, jika seorang individu berkembang dalam lingkungan yang cukup kondusif, seperti pola asuh yang diwarnai dengan kehangatan, support yang baik, adanya sopan santun, dan penuh tanggung jawab, maka individu tersebut cenderung memiliki kontrol diri yang baik, karena individu akan mencapai kematangan emosi oleh faktor-faktor pendukung tersebut. Begitu juga sebaliknya ya teman-teman. Jika individu tersebut berkembang dalam lingkungan yang tidak kondusif, tidak ada support, kurangnya sopan santun, dan tidak ada tanggung jawab, maka individu tersebut cenderung sulit untuk memiliki kontrol diri yang baik. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa kontrol emosi yang sehat dapat diperoleh apabila individu tersebut memiliki kekuatan ego. Apa itu kekuatan ego? Kekuatan ego adalah kemampuan seorang individu untuk menahan dirinya dari tindakan luapan emosi. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata lingkungan keluarga atau orang tua menentukan kemampuan mengontrol diri seseorang. Jadi, bila orang tua menerapkan sikap disiplin kepada anaknya secara intens sejak dini, dan orang tua tetap konsisten terhadap semua konsekuensi yang dilakukan anak bila anak menyimpang, maka sikap kekonsistenan ini akan diinternalisasi oleh anak, kemudian menjadi kontrol diri baginya. Kalau teman-teman sendiri, pola asuh seperti apa yang diberikan oleh orang tua kepada kalian? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Kesimpulannya adalah, dampak yang terjadi bila seseorang tidak bisa mengontrol emosi, yaitu individu tersebut menjadi stres, depresi, hingga gangguan kesehatan mental lainnya. Pada remaja sendiri, sulitnya mengontrol emosi dapat menyebabkan kenakalan-kenakalan remaja. Emosi merupakan suatu psikis yang aktivitasnya melebihi batas, sehingga individu terkadang tidak dapat menguasai diri dan dapat menyebabkan terganggunya hubungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan adanya self-control. Self-control akan berkembang seiring dengan bertambah usia dan faktor inteligensi. Self-control membuat seseorang dapat menahan suatu respon yang dianggap negatif dan mengarahkannya kepada respon lain yang lebih baik dalam segi self-discipline, deliberate, non-impulsive, healthy habits, work ethics, dan reliability. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi self-control yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yang ikut andil terhadap kontrol diri adalah usia. Terdapat dua sistem pengolahan yang mempengaruhi perkembangan kontrol diri, hot system dan ada cool system. Tipsnya agar bisa beralih dari hot system menjadi cool system yaitu dengan cara yang pertama, menahan rasa kepuasan yang ada di dalam diri. Lalu yang kedua, mengalihkan perhatian dari objek yang diinginkan ketika melawan suatu godaan. Lalu untuk faktor eksternal, yaitu kondisi emosional seseorang, sangat berkaitan dengan lingkungannya, terutama lingkungan keluarga dan teman sebaya. Jika seseorang individu berkembang dalam lingkungan yang cukup kondusif, maka individu tersebut cenderung memiliki kontrol diri yang baik. Baik teman-teman, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman semua karena sudah mengikuti kegiatan training pada hari ini dengan cara menonton video ini dari awal hingga akhir. Untuk teman-teman yang ingin bertanya dan penjelasan lebih lanjut mengenai materi ini, akan kami sampaikan pada kegiatan training di Day 2. Saya mewakili teman-teman trainer yang lain mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata. Sampai jumpa di training day 2 yang akan kami laksanakan pada hari Kamis 15 Desember tahun 2022. Maka dari itu, jangan sampai terlewat ya teman-teman. See you!